Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Di sini kami dari kelompok 8 kelas F yang beranggotakan Pak Abdurroni, Pak Iputu Wahyu Giri Kusuma, dan saya sendiri juga akan mempresentasikan hasil paper review sebagai tugas untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi yang berjudul Formation of Intellectual Property Commercialization Strategies. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini di mata kuliah ini. Kami berharap penjelasan kami dalam menyampaikan tugas ini dapat melakukan presentasi dengan jelas dan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal pada tugas review jurnal kali ini. Selanjutnya, baik, dari jurnal ini membahas tentang bagaimana strategi dan metode dalam komersialisasi produk intelektual di perusahaan industri. Dalam prosesnya terdapat berbagai tantangan dalam memperkenalkan objek kekayaan intelektual dan ke dalam sirkulasi ekonomi industri, termasuk hambatan ekonomi dalam pendanaan manajerial dalam daya saing. Dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan, diantaranya teknis teknologi, pasar, dan hukum yang mempengaruhi perkembangan pasar teknologi. Beberapa strategi yang dianalisis seperti strategi mempromosikan produk intelektual, strategi penyebar inovasi, dan strategi pengakumulasian pendapatan. Di mana jurnal ini juga secara garis besar itu untuk membahas tentang merancang strategi yang efektif untuk pengenalan produk-produk ke dalam sirkulasi ekonomi di bidang produksi industri ya. Di mana hal ini sangat penting dan sangat signifikan untuk membantu tugas-tugas meningkatkan metode, mekanisme, dan pembentukan strategi ini. Dan bagaimana penerapannya dalam perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan industri pembuatan mesin. Adapun masalah-masalah yang menyangkut dalam permasalahan yang dikutip dalam jurnal ini yaitu menyangkut penentuan konten, tempat, dan peran komersialisasi di bidang produksi industri, masalah manajemen program target, dan pengembangan strategi komersial di perusahaan-perusahaan industri pembuatan mesin. Nah, hal-hal tersebut menjadi rumusan masalah atau pokok yang mendasari penelitian ini dilakukan seperti itu. Selanjutnya, adapun Adapun tinjauan pustaka yang diambil dalam jurnal ini, yaitu ada beberapa strategi yang digunakan. Di antaranya, strategi pertama yaitu komersialisasi linear, di mana strategi ini mendeskripsikan langkah demi langkah dan proses komersialisasi inovasi dan akan memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya untuk menciptakan produk dan perbaiki kekurangannya. Jika sudah produk komersial tersebut di-develop atau dibangun gitu ya, kalau masih ada kekurangan atau ada sesuatu yang harus dievaluasi berdasarkan dengan penyesuaian kondisi operasional perusahaan ataupun kondisi pasar itu dengan strategi ini bisa untuk kembali ke tahap sebelumnya, ke tahap awal untuk menggunakan produk atau memperbaiki kekurangan dalam produk komersial tersebut. Yang kedua, strategi komersialisasi dari GoodMeet, di mana strategi ini memperkenalkan produk intelektual mencakup seluruh proses komersialisasi dari lahirnya ide hingga penerapan strategi membawa produk inovatif ke pasar. Di mana dari strategi GoodMeet ini perancangannya dari awal, bagaimana ide-ide itu dibangun berdasarkan kebutuhan dari setiap perusahaan, hingga bagaimana sih produk-produk ini bisa diterima oleh market. Yang ketiga, strategi yang digunakan dalam sebagai studi literatur dalam jurnal ini yaitu strategi komersial dari Rothwell and Ziegfeld, di mana dalam strategi ini lebih mengedepankan pada sisi teknis pengembangan yang terbentuk di bawah pengaruh kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Nah, jadi sebelum untuk kita mendevelop suatu produk tersebut, kita eh, bisa atau meriset dulu nih kebutuhan pasar dan menyimbangkan dengan
kemajuan teknologi yang saat ini ada pada zaman ini. Selanjutnya ada strategi dari Andrew James and Sergey Harold, di mana strategi ini eh, fokuskan perhatian kepada inovator dan investor pada sisi ekonomi dari proyek komersialisasi dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Nah, eh, pada strategi ini terbentuk di bawah pengaruh kebutuhan pasar yang muncul dari perkembangan teknologi. Ya. Memfokuskan pada investor dan pada sisi ekonomi proyek komersialisasi dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Di sini lebih fokus ke masalah ekonominya pada strategi ini, di mana lebih eh, fokusnya itu mengulas tentang bagaimana sih waktu pelaksanaannya, ketersediaannya, dan efisiensi dari investasi dalam proyek komersialisasi produk intelektual ini. Nah, di mana pada strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi kesulitan yang melekat dalam strategi dengan menggabungkan metode difusi objek kekayaan intelektual dan promosi produk cerdas. Selanjutnya, strategi dari komersialisasi Smith itu merupakan tahapan utama dari strategi ini untuk komersialisasi produk intelektual, mencerminkan kebutuhan investor dan pengusaha, di mana produk-produk yang timbul atau ide-ide yang timbul itu lebih ditekankan kepada kebutuhan dari investor atau pengguna atau perusahaan daripada eh, namun tidak menyampingkan dari kebutuhan pasar yang ada, tapi lebih ditekankan kepada kebutuhan investor dan pengusaha untuk kemajuan atau mendukung profit dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada strategi dari penelitian dari Universitas Carnegie Mellon, di mana strategi ini terdiri dari tiga langkah utama. Yang pertama itu terletak pada titik keputusan kritis dan tahap awal komersialisasi para ahli keuangan, teknologi, dan pemasaran. Nah, ahli-ahli pada komersialisasi, ahli keuangan, teknologi, dan pemasaran itu bersatu untuk membuat ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga menciptakan produk intelektual komersial yang ada seperti itu. Selanjutnya. Nah, adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk membentuk ketentuan ilmiah dan metodologi serta rekomendasi praktis mengenai metode dan strategi untuk komersialisasi objek kekayaan intelektual di bidang produksi dan industri. Bagaimana sih untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, yaitu dengan yang pertama sosialisasi. Mana sosialisasi dengan sosialisasi objek kekayaan intelektual di bidang produksi dan industri. Yang kedua, penggabungan dari metode, yaitu penyebaran objek kekayaan intelektual dan promosi produk cerdas. Selanjutnya ada pengembangan, di mana mengembangkan strategi terpadu untuk komersialisasi objek kekayaan intelektual. Setelah yang terakhir, eh, dari penelitian ini untuk mendukung hasil komersialisasi objek kekayaan intelektual oleh perusahaan pembuat mesin, berarti ya, industri mesin. Next. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan pendekatan struktural, analisis sistem, induksi dan deduksi, observasi dan perbandingan, di mana metode-metode tersebut diterapkan untuk memperjelas perangkat konseptual objek kekayaan intelektual di bidang produksi rekayasa mesin dan untuk mensistematiskan masalah komersialisasi produk cerdas di bidang produksi industri. Nah, hipotesis yang ada dalam jurnal ini yaitu mengasumsikan perlunya menginsentifkan komersialisasi objek kekayaan intelektual di bidang produksi industri untuk meningkatkan metode dan strategi produksi produk cerdas yang diminati pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Giri. Baik, terima kasih Pak Rido. Selanjutnya memasuki bagian hasil. Jadi hasil penelitian tentang proses-proses yang membentuk strategi untuk memperkenalkan objek kekayaan intelektual ke dalam peredaran ekonomi. Nah, jadi bagian pertama yang dibahas pada bagian hasil ini yaitu menentukan dan mengkategorikan faktor-faktor problematik yang mempengaruhi proses komersialisasi objek kekayaan intelektual. Jadi pada bagian ini memberikan wawasan
mengenai proses komersialisasi objek kekayaan intelektual di industri, khususnya di industri pembuatan mesin di Ukraina. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses ini, serta memberikan rekomendasi terkait cara mengatasi tantangan yang ada. Jadi analisis yang dibahas itu yang pertama ada definisi dan hubungan antara inovasi dan daya saing. Jadi pada bagian ini dengan mendefinisikan kompetitivitas sebagai kemampuan untuk memproduksi barang yang dapat menjual dirinya sendiri, sementara inovasi diartikan sebagai pengenalan ide, produk, atau proses baru yang dapat memberikan keuntungan. Jadi hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara inovasi dan daya saing suatu perusahaan atau negara. Nah, yang kedua itu ada data tentang komersialisasi IP di Ukraina. Nah, jadi di sini jelaskan dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pasar IP di Ukraina itu mengalami penurunan secara signifikan, terutama dalam hal jumlah aplikasi yang diajukan ke kantor paten Ukraina sejak tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh konflik militer yang telah merusak sebagian besar industri teknologi tinggi di Ukraina, termasuk sektor pembuatan mesin. Nah, yang ketiga ada kelompok faktor yang mempengaruhi komersial IP. Jadi eh, ada 5 kelompok faktor utama yang mempengaruhi proses komersial IP di Ukraina yang dipetakan dalam gambar satu. Jadi yang pertama itu ada faktor ekonomi. Jadi terkait dengan efektivitas kebijakan negara dalam mendukung inovasi dan pengembangan IP. Faktor-faktor seperti penadaan yang tidak mencukupi dan kelangkaan dukungan untuk perusahaan inovatif kecil dan mencegah juga berkontribusi terhadap masalah ini gitu. Yang kedua itu ada faktor hukum. Jadi terkait faktor hukum ini dengan terhadap hak kekayaan intelektual dan perlunya perbaikan legislasi pajak untuk mendorong inovasi. Nah, yang ketiga ada faktor manajerial. Ini terkait dengan infrastruktur pasar inovasi yang belum berkembang dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia yang terampil di bidang inovasi. Terus selanjutnya ada faktor pasar yang berhubungan dengan kurangnya permintaan jangka panjang untuk produk yang inovatif, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penemuan yang dihasilkan dan yang benar-benar diterapkan secara komersial. Yang terakhir ada faktor teknologi dan teknik. Terkait faktor ini terkait dengan kesulitan dalam menciptakan prototipe produk inovatif dan masalah dalam pengujian produk. Setelah itu, di sini juga menjelaskan proses penerapan dan solusi untuk masalah yang teridentifikasi. Jadi di penelitian ini diusulkan untuk memulai proses komersialisasi produk inovatif dari munculnya ide itu sendiri dan menekankan perlunya menggunakan pendekatan manajerial, ekonomi, informasi, informasi, keuangan, dan pemasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang teridentifikasi tadi. Jadi beberapa solusi yang diusulkan mencakup pengembangan perusahaan inovatif kecil, penciptaan taman teknologi, dan peningkatan dukungan hukum dan finansial untuk usaha inovatif. Yang kelima, metode yang digunakan untuk mengatasi masalah yaitu ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode ekonomi yang mencakup penciptaan perusahaan inovatif kecil, taman teknologi dan perusahaan paten. Yang kedua ada metode keuangan yang termasuk penciptaan sistem dukungan ekonomi seperti hibah, pinjaman, dan investasi modal risiko. Yang ketiga ada metode manajerial dan hukum. Di sini mendorong pembuatan institusi perantara inovasi dan pengembangan infrastruktur pasar inovasi yang lebih baik. Terus yang terakhir ada metode pasar. Di sini menciptakan mekanisme efektif untuk komersialisasi produk cerdas dan melibatkan spesialis muda dalam kegiatan ilmiah. Jadi intinya pada bagian ini, pada bagian menentukan dan mengategorikan faktor-faktor problematik yang mempengaruhi proses komersialisasi, itu menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komersialisasi produk berbasis IP di Ukraina dan menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke bagian kedua dari hasil, yaitu pembenaran atas kesesuaian
menggabungkan dalam strategi komersialisasi, metode difusi, dan promosi pasar untuk produk-produk cerdas. Jadi di bagian itu, di bagian ini itu membahas pentingnya pengembangan dan implementasi strategi eh, ya strategi yang dimaksud adalah strategi komersialisasi untuk produk cerdas dan inovatif di sektor industri. Nah, khususnya di industri pembuatan mesin. Jadi di sini diidentifikasi dan dibandingkan pengalaman internasional dan domestik, serta mengusulkan metode-metode untuk meningkatkan efektivitas komersialisasi produk berbasis kekayaan intelektual atau IP. Jadi hal-hal yang dianalisis, yang pertama itu ada pentingnya infrastruktur pasar untuk komersialisasi. Jadi di sini ditekankan bahwa untuk mengembangkan strategi komersialisasi yang efektif, penting untuk memiliki infrastruktur pasar yang tidak hanya mendukung tetapi juga mengontrol proses komersialisasi produk berbasis IP. Jadi dalam konteks ini, mengembangkan produk cerdas dan inovatif menjadi sangat relevan karena bisa meningkatkan daya saing industri dan menarik lebih banyak investasi. Terus yang kedua yang dianalisis adalah perbandingan pengalaman internasional dan domestik. Jadi yang dianalisis yaitu perbandingan antara pengalaman internasional dan domestik dalam pengembangan dan implementasi strategi komersialisasi produk inovatif, khususnya di industri pembuatan mesin. Nah, di sini saya lampirkan tabel 3 yang memberikan gambaran jelas tentang perbedaan dalam penyediaan sumber daya, organisasi kegiatan inovasi, dan infrastruktur yang mendukung di pasar internasional dibandingkan dengan pengalaman domestik di Ukraina. Jadi, dari tabel tersebut eh, dapat dilihat beberapa perbedaan. Yang pertama itu dari segi sumber daya untuk kegiatan inovasi. Jadi di tingkat internasional itu industri memiliki sumber daya yang cukup besar, sementara di Ukraina terdapat kurangnya pendanaan untuk mengembangkan inovasi, meskipun ada strategi pengembangan yang ada. Kedua, dari segi strategi promosi produk. Jadi negara-negara di internasional lebih cenderung memiliki strategi promosi produk yang matang dengan dukungan pasar yang lebih solid. Sementara di Ukraina itu masih bergantung pada kerjasama dengan struktur negara untuk memasukkan proyek-proyek korporat ke dalam pesanan negara. Nah, yang dibahas lagi, poin ketiga yaitu ada tiga strategi komersialisasi produk cerdas. Nah, di sini dibahas untuk komersialisasi produk cerdas itu di bidang industri. Yang pertama itu harus memperhatikan strategi promosi produk yang cerdas dengan memperhatikan pemegang hak cipta yang dapat menggunakan semua hak pengembangan dan mendapatkan semua pendapatan dari pasar. Jadi ini melibatkan transfer vertikal teknologi dan hasil inovasi. Setelah itu, kedua ada strategi difusi inovasi. Jadi pemegang hak cipta itu menerima pendapatan baik dari penyerahan hak maupun dari penggunaan produk. Pendapatan dibagi antara pemegang hak dan pengguna. Setelah itu ada strategi mengakumulasi pendapatan maksimum. Jadi pemegang hak cipta dapat mentransfer seluruh hak eksklusif kepada pihak lain dengan kehilangan potensi pendapatan dari produk tersebut. Nah, poin yang keempat itu ada kombinasi strategi untuk mengatasi tantangan finansial. Jadi di sini disoroti meskipun strategi promosi produk cerdas bisa sangat menguntungkan, strategi ini juga sangat berisiko, terutama karena membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Jadi oleh karena itu penting untuk menggabungkan strategi difusi inovasi dengan strategi promosi untuk mengurangi risiko dan menarik sumber daya finansial. Yang kelima yang dibahas yaitu metode vertikal dan horizontal dalam transfer teknologi. Jadi di sini dibahas transfer teknologi bisa dilakukan baik secara vertikal langsung ke pasar atau secara horizontal melalui kerjasama dan kolaborasi. Jadi kerjasama riset dan produksi atau joint venture merupakan metode yang memperkuat proses komersialisasi dengan berbagai risiko dan sumber daya. Jadi intinya pada bagian 5.2 ini memberikan justifikasi yang kuat
mengenai perlunya menggabungkan strategi difusi inovasi dengan promosi produk untuk mengatasi tantangan dalam komersialisasi produk berbasis IP. Lanjut ke bagian berikutnya yang membahas pengembangan strategi terpadu untuk komersialisasi objek kekayaan intelektual bagi perusahaan perakitan mesin. Jadi pada bagian ini itu membahas tentang pengembangan strategi komersialisasi terintegrasi untuk produk berbasis kekayaan intelektual dalam industri pembuatan mesin. Jadi di sini itu dijelaskan bagaimana strategi aktif dan pasif dapat digabungkan untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi perubahan pasar. Jadi analisis-analisis yang poin-poin analisisnya yaitu pertama ada pendekatan terhadap strategi komersialisasi. Jadi di sini di penelitian ini diusulkan bahwa strategi komersialisasi itu terutama produk berbasis IP harus berfokus pada interaksi antara lingkungan eksternal perusahaan dan sistem manajerial perusahaan itu sendiri, yang memastikan perusahaan dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Jadi oleh karena itu, strategi komersialisasi dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku konsisten yang memungkinkan perusahaan untuk memposisikan dirinya di pasar. Tuh. Jadi di sini diidentifikasikan ada dua kelompok besar strategi komersialisasi. Yang pertama itu ada strategi komersialisasi aktif, yang dikenal juga sebagai strategi teknologi. Jadi ini itu respon terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dengan cara menciptakan, mengimplementasikan, dan mengkonsumsi inovasi teknologi. Jadi dalam strategi ini itu fokus pada kepemimpinan teknologi jika teknologi baru lagi di pasar, atau imitasi teknologi jika teknologi sudah dikenal tetapi baru digunakan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada strategi komersialisasi pasif. Jadi sering dikenal juga sebagai strategi pemasaran. Ini itu melibatkan inovasi dalam pemasaran produk cerdas. Jadi perusahaan dapat memilih strategi diferensiasi dari produk atau segmentasi pasar untuk menemukan dan mengeksploitasi pasar baru. Di poin yang ketiga yang dibahas, yang dianalisis, yaitu strategi terintegrasi untuk komersialisasi produk cerdas. Jadi eh, di sini diusulkan strategi terintegrasi yang menggabungkan komponen dari strategi aktif dan pasif. Jadi tujuan dari strategi ini itu untuk memastikan efek ekonomi dan sosial dari produksi produk inovatif. Nah, selanjutnya ada eh, komponen-komponen strategi terintegrasi. Jadi di sini juga menganalisis komponen-komponen strategi yang terintegrasi yang bisa dilihat pada gambar 4. Di sana ada beberapa komponen yang dijelaskan. Yang pertama ada komponen manajerial. eh Sorry, itu di gambar 3 yang dijelaskan. Yang pertama itu ada komponen manajerial terkait dengan penyusunan misi dan tujuan perusahaan dalam kegiatan inovatif dan cerdas. Yang kedua ada komponen intelektual dan inovatif terkait dengan deskripsi produk berbasis IP dan produk turunan yang sedang dikembangkan. Selanjutnya ada komponen teknis dan teknologi. Jadi di sini menyusun fase siklus hidup produk intelektual yang dikembangkan oleh perusahaan dan mitranya. Setelah itu ada komponen institusional. Jadi menjelaskan tahapan pengembangan dan implementasi strategi terintegrasi untuk memperkenalkan produk intelektual ke dalam sirkulasi ekonomi. Setelah itu ada komponen organisasional. Jadi ini terkait dengan pengembangan mekanisme organisasi untuk mengimplementasikan strategi komersialisasi. Yang terakhir yang dianalisis yaitu tentang implikasi dan keuntungan dari strategi terintegrasi. Jadi maksud dari strategi terintegrasi ini itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif yang berasal dari produk inovatif sambil memastikan bahwa kemampuan produksi dan ilmiah digunakan secara optimal. Jadi ini juga tuh mencakup pembangunan,
baik itu pembangunan perusahaan inovatif kecil dengan hak eksklusif terhadap hasil inovasi dari kelompok perusahaan yang saling terhubung di industri pembuatan mesin. Jadi, intinya yang dibahas pada bagian ini itu mengenai pentingnya strategi terintegrasi dalam komersialisasi produk berbasis IP. Jadi, yang dilakukan itu dengan menggabungkan strategi aktif dan pasif. Jadi, perusahaan dapat lebih siap menghadapi perusahaan pasar dan persaingan industri yang semakin kompleks. Pendekatan terintegrasi ini akan membantu perusahaan dalam memaksimalkan potensi inovatif dan ekonomi, serta memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Abdurul nih. Ya, terima kasih Pak Giri untuk kesempatannya. Selanjutnya kita membahas lanjutan dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Giri sebelumnya, yaitu di mana di 5.4 ini kita melakukan pengabsahan dari metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hasil komersialisasi produk cerdas di perusahaan pembuatan mesin. Nah, di sini itu inti dari metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas komersialisasi produk intelektual di bidang produksi pembuatan mesin adalah menentukan eh, semua jenis efek yang mungkin dari penggunaan hasil kegiatan cerdas dan inovatif yang dilakukan oleh perusahaan. Komponen utama ketentuan metodologi yang kami rekomendasikan dari jurnal yang telah kita review ialah diperhitungkan saat mengelola proses pengenalan produk cerdas ke dalam sirkulasi ekonomi di bidang produksi pembuatan mesin. Hal ini ditunjukkan oleh gambar di samping atau di gambar 4, di mana itu ada tipe dari efek dari komersialisasi, itu ada ekonomik, organisasional, dan juga teknologikal. Lalu ada image atau citra, organisasional dan manajerial, sosial, dan terakhir ada pattern and legal. Dari tipe-tipe tersebut ada beberapa faktor yang mungkin mempresentasikan terkait eh, komersialisasi efek dari intellectual produk ini. Nah, di mana kalau untuk contohnya di tipe ekonomik, di mana dari efeknya itu dia dapat menunjukkan ialah profit growth atau peningkatan pendapatan, lalu expansion market, peluasan market dari kita, ada juga lalu increase the number of invention atau peningkatan dari penemuan yang telah kita perusahaan lakukan. Lalu untuk organizational and technological itu faktornya manifestasi dari inovasi itu adalah the degree of radical of the new product adalah radikalisme terhadap produk-produk baru, di mana mungkin banyak produk-produk baru atau inovasi yang telah diciptakan itu banyak digemari oleh orang-orang sekarang. Lalu the functional role of innovation, eh, fu- eh, fungsi dari inovasi itu tersendiri. Lalu ada tipenya untuk citra atau image, yaitu motivasi internal motivasi faktor, di mana dengan adanya ini dapat meningkatkan popularitas dari bisnis kita atau popularity of the business idea, manajemen strategi, development strategi, dan investment security. Lalu ada juga contoh dari tipe of commercial effect dari organizational and managerial, yaitu dari external factor of indirect influence, di mana level of ekonomi yang peningkatan meningkat, lalu juga secara kestabilan politik dan juga dynamic scientific and technological development. Lalu secara tipe sosialnya juga ada internal controllable factor, yaitu ada di human capital, intellectual capital, infrastructure capital, motivation system, dan juga social package of the enterprise. Yang terakhir paten atau legalitas, di mana ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi, yaitu ada level of supply and demand dari for the new product and enterprise of the industry, dan juga the state and reliability of legal protection of exclusivitas right. Mungkin selanjutnya, Bli.
Nah, untuk selanjutnya ini kita di bab 6 atau di chapter 6 membahas terkait hasil penelitian tentang pembentukan strategi pengenalan kekayaan intelektual dalam sirkulasi ekonomi. Strategi komersialisasi inovasi dalam produksi industri merupakan suatu proses yang sangat kompleks, yang tidak hanya terdiri dari pemilihan salah satu metode untuk lalu ditransfer hasil yang diperoleh tersebut, tetapi juga perencanaan terperinci dari setiap proses penggunaan komersialisasinya. Nah, di sini ada eh, 5, yaitu pertama karakter implementasi. Pada penelitian ini menyoroti bahwa implementasi strategi terpadu untuk komersialisasi produk intelektual harus mempertimbangkan beberapa faktor utama yang di sini adalah faktor organisasi dan manajerial, yaitu di mana diperlukan pendekatan sistematis dalam pengelolaan inovasi agar dikomersialisasikan secara efektif, serta kebutuhan akan dukungan infrastruktur dan perencanaan strategis yang matang. Lalu ada faktor ekonomi dan pasar juga, di mana komersialisasi harus mempertimbangkan permintaan pasar terhadap produk berbasis kekayaan intelektual. Lalu yang ketiga ada faktor hukum dan paten. Perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan ya untuk memastikan bahwa inovasi tidak dieksploitasi oleh pihak tanpa izin. Lalu juga proses perizinan dan pengakuan hukum terhadap hak kekayaan intelektual harus jelas. Lalu yang terakhir untuk faktor teknis dan teknologi, pengembangan teknologi harus mempertimbangkan kesiapan industri dalam mengadopsinya. Lalu proses produksi harus mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan efisiensi biaya. Itu untuk karakteristik implementasi. Lalu yang selanjutnya untuk evaluasi metode, penelitian ini mengevaluasi berbagai metode yang digunakan dalam komersialisasi produk intelektual. Nah, ini di sini ada contohnya itu beberapa faktor utamanya itu metodenya itu strategi promosi produk intelektual yang mana menargetkan pertumbuhan nilai pasar melalui penggunaan teknologi eksklusif, memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan hak eksklusif atau inovasif. Lalu yang kedua ada strategi difusi inovasi yang mana menyebarkan teknologi melalui kemitraan atau lisensi kepada pihak lain, lalu memungkinkan pemegang hak untuk berbagi keuntungan dengan mitra bisnis. Yang ketiga, strategi akumulasi pendapatan maksimum, di mana menjual hak eksklusif inovasi kepada pihak lain yang memungkinkan monetisasi langsung, tetapi mengurangi potensi keuntungan jangka panjang. Lalu ada perbandingan pengalaman. eh, di sini penelitian membandingkan pendekatan yang digunakan di Ukraina dengan negara lain dalam hal ini komersialisasi kekayaan intelektual, di mana di sini ada beberapa aspek mungkin ya. Lalu di pengalaman internasional dan Ukraina yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Giri. Jadi itu ada mungkin dukungan pendanaan, organisasi inovasi, efektivitas komersialisasi, kemitraan dan kolaborasi dari segi segi aspeknya. Mungkin selanjutnya pengembangan strategi terpadu di mana untuk menghadapi tantangan yang diidentifikasi, penelitian mengusulkan strategi terpadu yang mencakup elemen-elemen tertentu. Nah, adapun elemen-elemen tertentu itu ialah adalah pendekatan aktif, ya yang mana mengembangkan dan menerapkan teknologi baru secara langsung dalam bisnis, meningkatkan kapasitas internal untuk riset dan pengembangan atau R&D. Lalu yang kedua, selanjutnya pendekatan pasif, yaitu melisensikan atau menjual hak paten kepada pihak lain, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan yang lebih besar atau lebih pengalaman dalam komersialisasi. Lalu yang ketiga, mekanisme organisasi, yaitu di mana menyediakan dukungan investasi bagi perusahaan yang ingin mengadopsi strategi inovatif, lalu menyediakan konsultasi dan pendampingan dalam proses registrasi hak kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas, di mana untuk menilai apakah strategi yang diterapkan memberikan hasil yang optimal,
penelitian ini mengembangkan metode evaluasi yang melibatkan beberapa aspek utama yang mungkin sebelumnya telah saya jelaskan juga ya di 5.4 itu ada dampak ekonomi yang mungkin kita bisa ukur, dampak organisasi dan teknologi, dampak sosial, dampak hukum dan paten, dan dampak-dampak lainnya. Oke, selanjutnya, Bli. Nah, selanjutnya itu terakhir kesimpulan. Pada kesimpulan ini kita mendapatkan 4 poin utama dari kesimpulannya itu. Yang pertama ialah permasalahan utama dalam komersialisasi produk-produk intelektual di bidang produksi industri ialah masalah ekonomi dan manajemen. Yang intinya bermuara kurang pendanaan dan juga diperlukannya daya saing objek kekayaan intelektual. Tidak kalah pentingnya ialah pemasaran produk di mana diperlukan cara mengatasi hambatan dalam pendistribusian produk ke pasar yang lebih luas. Lalu eh, dua ialah tiga strategi dasar untuk mengkomersialisasi produk telah diidentifikasi pada penelitian ini, di mana terdapat strategi dasar, yaitu strategi untuk mempromosikan produk, strategi penyebaran eh, inovasi, strategi untuk menyimpulkan pendapatan maksimum dan produk, dan yang ketiga ialah komponen utama dari strategi terintegrasi adalah mekanisme organisasi yang memastikan dukungan investasi untuk kegiatan inovatif, dukungan ilmiah dan konsultasi untuk produk baru, dan yang terakhir ialah metode evaluasi efektivitas hasil komersialisasi produk oleh perusahaan pembuatan mesin telah diusulkan dan dibuktikan. Adapun usulan tersebut didasarkan pada penentuan tingkat pertumbuhan produksi dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian eksternal. Penggunaan metodologi ini memungkinkan untuk menilai secara signifikan validitas dan efektivitas keputusan manajemen di bidang aktivitas dan inovasi perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.